dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kembali lagi bersama Ibu Della Sari. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 memiliki makna yang penting bagi kemajuan bangsa Indonesia, yaitu mendorong semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Berdirinya Sumpah Pemuda ini didasari oleh keinginan para pelajar PPI dan cendekiawan untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda di Indonesia. Ananda semua, sekarang kita akan membahas mengenai Front Sawo Matang. Yang kedua, cita-cita persatuan. Yang ketiga, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Dan yang terakhir, nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Front Sawo Matang merupakan federasi yang didirikan oleh Insinyur Soekarno untuk menghimpun kekuatan nasional atau rasa cinta tanah air menjadi satu kesatuan. Asas perjuangan PI tidak hanya menginspirasi para pemuda terpelajar, tetapi juga tokoh-tokoh organisasi. Pada umumnya, sebagai contoh Insinyur Soekarno, ia belum juga puas dengan keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi yang ada termasuk PNI sebagai organisasi yang ia pimpin. Selanjutnya, perkembangan PNI memang sangat pesat, tetapi belum mampu membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lain. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Soekarno pernah membentuk konsentrasi radikal pada tahun 1922. Konsentrasi radikal dimasukkan merupakan wadah pernyataan para nasionalis dan partai-partai yang diwakilinya. Ananda semua, kita masuk kepada tugas yang pertama. Silakan Ananda tulis isi dari Sumpah Pemuda. Cita-cita para pemuda saat itu adalah memiliki sebuah negara yang merdeka dari belenggu penjajahan bangsa lain, sekaligus cita-cita akan sebuah persatuan yang kokoh. Munculnya elit baru di kalangan kaum muda terpelajar telah melahirkan pemahaman baru, yakni tentang kebangsaan. Kalangan elit baru itu lebih cenderung memilih pekerjaan sebagai guru, penerjemah, dokter, pengacara, dan wartawan, agar dapat memberikan perlindungan dan advokasi sebagai rakyat. Tujuh tahun telah didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit, meskipun dalam realitas kedaerahan. Seperti telah disinggung di depan bahwa pada tahun 1915 telah lahir organisasi pemuda yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda untuk menjadi pemimpin nasional yang memiliki rasa cinta tanah air. Trikoro Darmo, tujuan organisasi ini adalah mempererat tali hubungan antar murid Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya, serta membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan kebudayaan Hindia, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antar pemuda-pemuda Jawa. Pada Kongres tahun 1918 berubah nama menjadi Jong Java. Ananda semua, sekarang kita masuk kepada tugas yang kedua. Jelaskan kenapa nama Trikoro Darmo diganti dengan Jong Java.
Organisasi atau partai yang berjalan sendiri-sendiri tentu tidak efektif. Begitu juga dengan organisasi pemuda yang terpisah-pisah, tidak akan bisa melawan penjajahan. Oleh karena itu, setelah Kongres Pemuda 1 berakhir, perkembangan usulan agar dilakukan pergabungan berbagai organisasi pemuda yang ada. Sebagai realisasinya, maka pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda yang di Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu perwakilannya antara lain dari Jong Java, Jong Sumatera, Bong Jong Islamet, Bong Jong Bataks, Bon Jok Cilebes, Perhimpunan Pelajar Ambon, juga dihadiri Komite Kongres Pemuda 1. Dalam pertemuan ini diusulkan agar dibentuk badan tetap untuk keperluan pertanian Indonesia. Berkaitan dengan usulan ini, maka tanggal 30 Agustus 1926 telah disahkan anggaran dasar untuk suatu perkumpulan atau organisasi pemuda yang baru yang diberi nama Jong Indonesia. Namun realisasinya memuaskan seperti yang diharapkan para pemuda. Pada tanggal 20 Februari 1927 ada pertemuan yang digagaskan oleh Algemene Studi Club Bandung. Pertemuan tersebut berhasil mendirikan organisasi pemuda yang diberi nama Jong Indonesia. Organisasi ini berdasarkan pada asas kebangsaan atau nasionalisme. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Jong Indonesia itu antara lain Sultan Syahrir, Suwiryo, Halim, Muhammad Tazil, Yusuf Padi, dan Noto Kusumo. Nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Yang pertama, nilai cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, nilai akan sikap rela berkorban. Yang ketiga, nilai persatuan mengutamakan kepentingan bangsa. Dan yang keempat, nilai semangat persaudaraan. Ananda semua, sekarang kita masuk kepada tugas yang ketiga. Siapa saja tokoh-tokoh yang hadir pada pertemuan organisasi pemuda? Yang kedua, tanggal berapa disahkan organisasi pemuda baru tersebut? Dan yang ketiga, apa nama organisasi baru tersebut? Nah, sekarang silakan Ananda tulis di buku latihannya, lalu kirim ke form yang telah Ibu berikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got me